Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Indonesia sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Umat Islam di Indonesia, di tanah air, itu berbeda ya dengan umat Islam di negara-negara yang lain. Inklusif. Salah satu dari inklusivitas umat Islam di Indonesia adalah moderasinya ya, moderat. Dan umat Islam di Indonesia ini jumlahnya yang terbesar, sehingga saya akan mengetengahkan umat Islam yang dari 260 juta itu 85,2% kira-kira itu umat Islam. Moderasi di dalam umat Islam itu bisa dicontohkan dari betapa para kiai, para ulama, para pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia menerima Indonesia sebagai bukan negara agama. Umat Islam Indonesia menerima Pancasila sebagai asas ideologi negara. Umat Islam di Indonesia menerima Indonesia bukan negara agama. Dan inklusivitas atau moderasi di dalam umat Islam ini juga ditunjukkan dari menerima Bhinneka Tunggal Ika, menerima Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI. Ini bukti bahwa para tokoh dan pemimpin Islam itu moderat. Sahabat Indonesia sekalian, moderasi di Indonesia tentang umat yang Muslim ini juga bisa dimisalkan kembali betapa mereka semua menerima apabila dikaitkan dengan sosial politik kenegaraan yang lebih besar. Banyak pejabat-pejabat publik tidak harus dari Islam, banyak menteri yang non-Islam, banyak gubernur yang tidak Islam, bupati, dan seterusnya dan sebagainya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga sekarang tidak ada syarat bahwa presiden itu harus beragama Islam ya. Ini bukti moderasi inklusivitas dari umat Islam di Indonesia. Sahabat Indonesia, kemarin beberapa tahun yang lalu itu para kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertitik tolak dari Maturidi sama Asy'ariyah itu kan mengadakan kongres ulama sedunia di Chechnya, yang akhirnya memutuskan bahwa Wahabi, kelompok Wahabi nanti akan kita kaitkan di Indonesia. Itu Wahabi itu dikeluarkan dan dianggap sebagai bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Wahabi itu sementara ini ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pada kenyataannya dia itu anti sekali dengan Asy'ariyah ya, anti dengan Maturidiyah. Nah, ini mereka bahkan membidngah-bidngahkan kelompok-kelompok ahli sunnah ya.
Ini kalangan Wahabi. Lah, kemudian pemerintah Arab Saudi mendengarkan apa yang sudah diputuskan oleh Kongres Ulama Asy'ariyah, ulama ahli sunnah di Jaznya itu mengeluarkan Wahabi sebagai bukan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Pangeran Arab Saudi salah satunya yang jadi menteri itu disuruh mengumpulkan para ulama-ulama sufi maupun dari berbagai kelompok termasuk para habaib. Ada yang dari Asgaf, ada yang dari Al-Attas. Ditanya oleh pangeran karena Arab Saudi kan Wahabi ya. Nah ini kebingungan ini. Akhirnya mengumpulkan, kemudian ditanya satu persatu, dan salah satunya menjawab kenapa Wahabi dikeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah di kongres itu. Salah satunya menjawab bahwa karena Wahabi itu sering mengkafir-kafirkan umat Islam lain. Yang kedua, dijelaskan kepada pangeran, Wahabi itu senangnya memecah belah umat Islam. Yang ketiga, apalagi kata sang pangeran, dijawab oleh para ulama yang suf itu, Wahabi itu tidak mendukung kesatuan dan persatuan. Ini jawaban. Jadi negatif semua. Apakah ada yang positif? Jawabannya pada saat itu tidak ada. Saudara-saudara sahabat Indonesia yang budiman, di Indonesia gerakan Wahabi yang dimanifestasikan oleh HTI, oleh Al-Qaeda, oleh ISIS, atau ada partai juga yang memang ke-Wahabi ya, kita tahu semua. Itu selama itu kan menamakan diri sebagai ahli sunnah, ya. Jadi setelah terjadinya Kongres umat Islam di Jaznya itu, mereka kebingungan, ulama-ulama Wahabi yang mengaku ahli sunnah baik di Arab maupun di Indonesia. Nun sewu, kita telisik sedikit ke FPI. FPI itu berbeda dengan HTI, Wahabi, Salafi, dan Al-Qaeda, ISIS. FPI ini punya karakteristik tersendiri karena FPI itu bermadhabkan Asy'ariyah dan Maturidi. Banyak juga umatnya yang pada ikut Thariqah. Thariqah jelas ya, tradisi ahli sunnah wal jamaah aswaja ya. Kemudian fikihnya lebih Syafi'i, sangat moderat. Maka dari itu FPI secara karakteristik itu berbeda dengan HTI, Wahabi, Salafi, dan Al-Qaeda, ISIS. Nah ini yang kadang-kadang di masyarakat menjadi hitam putih ya. Tidak mengerti masyarakat. Lah, problemnya adalah mengapa selama ini potensi ahlus sunnah wal jamaah yang moderat ya, yang inklusif, ahlus sunnah yang intoleran, yang lembut, yang halus, yang lembab, dan yang lentur, itu tidak ditunjukkan oleh FPI ya. FPI ya, katakanlah oke lah, FPI udah nggak ada, tapi ini cerita sedikit bahwa FPI diganti PA212 atau apapun, tapi secara masa masih ada. Kenapa mereka itu kok jadi kasar, kemudian keras, kemudian kaku, kok kering gitu ya. Bahkan dalam tataran sebagai polisi moral di tanah air ini, kita semua bukan rahasia umum.
Ini semua kita sudah tahu. Tetapi dalam tataran kesini, justru mereka terjun ke politik praktis. Terjadi di DKI Jakarta ini. Kemudian cara dakwah, kalau memang FPI menganggap dirinya sebagai organisasi dakwah, ini sangat tidak berkesesuaian sekali dengan doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang tawasud, tawazun, i'tidal, tasamuh atau wasatiyah. Oleh karena itu, sejauh manakah apakah beliau ya, Habib Muhammad Rizik Syihab ini mengerti betul mengenai ini ya, mengenai konsepsi aswaja, qadariyah ya, Mu'tazilah yang kasar ya, Mu'tazilah, qadariyah yang sangat ekstrim ya. Terus Murji'ah juga ekstrim sekali di dalam hal yang lain ya. Kan di aliran-aliran Islam itu yang sangat kelihatan ekstrim sekali ya, Qadariyah, Mu'tazilah, sama Khawarij ya, yang mengenai tentang hukum-hukum yang menakutkan. Sementara Murji'ah yang terlalu permisif terhadap hukum. Ini Al-Habib Muhammad Rizik Syihab paham betul. Lah, persoalannya apakah FPI ke depan atau dalam bentuk lain FPI ke depan, atau beliau Habib Muhammad Rizik Syihab yang terhormat ini ya, apakah menyadari dirinya, menyadari eksistensi kediriannya, bahwa apa yang disebut sebagai dakwah yang beliau lakukan, yang beliau manifestasikan di masyarakat ini yang selama kemarin ya kelihatan ada deviasi-deviasi, penyimpangan-penyimpangan dari filosofi Ahlus Sunnah wal Jamaah akan direkonstruksi kembali, karena situasi dan kondisinya beliau sangat memahami sekali tentang keindonesiaan ya, yang berbeda dengan Timur Tengah ya. Orang Indonesia itu kan lembut ya, lembut, halus, lentur, lembab gitu ya. Dengan melihat demikian, apakah Habib Rizik merekonstruksi kembali, merekonstruksi pemikiran gaya dakwahnya? Nah ini penting ya, ini penting, dan ini bisa membuat Habib Rizik ya bisa terakses kembali dalam perjuangan Islamnya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira saya juga kepengen ya, bukan hanya dari Habib Rizik Syihab aja yang melakukan kontemplasi untuk merekonstruksi kembali, muhasabah, bahwa dakwanya harus berkesesuaian barangkali dengan situasi dan kondisi masyarakat di Nusantara. Juga kalangan-kalangan Nahdlatul Ulama yang barangkali ini kelompok sangat besar sekali ini bisa merangkul kembali beliau, saling melakukan dialog yang konstruktif maksud saya, untuk menuju masyarakat Islam yang berkeadaban di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya yakin Habib Rizik itu bukan pemberontak. Sekali lagi, saya yakin. Karena apa? Karena potensi di dalam diri Habib Rizik Syihab yang adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bakalan sejauh itu ya. Dan Habib tahu persis. Mudah-mudahan ada dialog konstruktif, baik secara psikologis, secara kekeluargaan, dengan teman-teman Habib, dengan sahib-sahib Habib yang ada di Nahdlatul Ulama sebagai kelompok yang merupakan kelompok terbesar di negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ini ada bermanfaat buat kita semua. NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.